antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan. Kalau di tingkat binaan saya di SD, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Nek wis bendahara pinter, kepala sekolah pasrah bonggoan nang bendahara. Nah, ini sebenarnya tidak dibenarkan. Mestinya kepala sekolah justru lebih pinter timbang bendahara. Sebab tumpuan pertanyaan bila mana nanti terjadi sesuatu hal tentang RAPBS, yang dirujukan pertama adalah kepala sekolah, baru setelah itu yang lain. Berikutnya, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Warga sekolah berarti semua komponen yang ada di sekolah itu, sedangkan masyarakat bisa orang tua murid atau pengurus komite. 6. Menjamin penggunaan sumber daya sekolah yang ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, berkelanjutan, serta memperhatikan kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini apa, Bu Parti? Percewaan ya. Jadi ini gara-gara Ibu Kartini, emansipasi wanita. Jadi tujuannya yang keenam adalah menjamin penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal. Tujuan apa? Mau dibawa kemana lagi di sekolah ini? Kita lanjut. Dasar penyusunan, saya kira tidak perlu dibacakan satu persatu. Pak Males ngantuk. Prinsip penyusunan RKS. Yang pertama, terpadu, menyangkut keseluruhan program. Jadi terpadu mencakup keseluruhan program yang diprogramkan oleh sekolah. Biasanya ada program yang belum terselesaikan, bisa dilanjutkan di RTKT tahun berikutnya. Yang kedua, multi tahun, mencakup periode 4 tahunan. Seperti yang saya sarankan tadi, dari tahun ke tahun yang belum terlaksanakan karena anggaran. Kan biasanya kan karena anggaran ya. Anggaran ini memang paling gampang ngentekno paling ibu doleke. Multi sumber, mengidentifikasi berbagai sumber dana. Biasanya sing ngurung ini bendahara untuk bagaimana dana cukup 1 tahun. Sementara kalau di sekolah-sekolah swasta, saya nggak menutup mata, nek wis arep nrimo rapot baru bayar, itu sih mending. Kadang-kadang nek wis arep nrimo ijazah baru kayak bayar. Kadang-kadang juga nggak bayar, mending nek wis nrimo penggawean baru didoleki. 3 tahun lagi. Iya. Itu kalau ingat katanya ya. Kalau ingat, nah di sini kesulitan sekolah swasta dengan sekolah negeri bedanya di situ. Tapi saya percaya bahwa kepala-kepala sekolah yang ada di PGRI ini semuanya sudah mumpuni untuk mengatasi masalah itu. Contohnya gemuk-gemuk. Dan dia kurus kan. Paling ya Pak Hasan ya Pak tolong bisa. Berikutnya berbasis kinerja. Yang keempat, berikutnya partisipatif, melibatkan berbagai unsur. Jadi dalam menyusun RAPBS atau RKS ini seharusnya semua warga sekolah diajak. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan EDS di sekolahnya, itu untuk menyusun RKS mudah. Karena apa? Karena dari kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam EDS tadi, itu nanti akan dituangkan menjadi RKS. Yang sudah kuat, ya ditindaklanjuti. Nah, dari RKS yang dari EDS kelemahan-kelemahan tadi, kemudian ditindaklanjuti menjadi penyusunan RKS ini. Langkah penyusunan RKS. Yang pertama, persiapan. Pembentukan tim penyusun RKS. Tim ini tentunya sudah, kalau dilaksanakan EDS tadi, sudah menerima kelemahan-kelemahan
oleh tim RKS dan sudah menentukan skala prioritas. Sebab dari sekian kelemahan yang dijumpai di sekolah Bapak Ibu, kemudian dipilah-pilah mana untuk satu tahun ke depan ini yang didahulukan. Apakah mendatangkan atau membeli alat-alat lab karena alat-alat labnya kurang. Nah, ini yang tahu dan yang mengerti tentang kekuatan anggaran adalah tim penyusun RKS. Kemudian yang kedua, pembekalan orientasi bagi tim penyusunan RKS. Oleh siapa? Oleh kepala sekolah. Ini tahap persiapannya. Kalau ini sudah dipersiapkan dengan matang, baru penyusunan RKS-nya. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kondisi sekolah saat ini. Karena tahun-tahun kemarin yang kelemahan-kelemahan kan sudah teratasi dengan anggaran tahun sebelumnya. Nah, sekarang kondisi saat ini apa yang sangat diperlukan? Maka ada skala prioritas. Kalau tadi kepala sekolah itu 4 tahunan, tahun pertama apa yang diprioritaskan? Tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Sehingga 4 tahun yang akan datang, tujuan, impian, angan-angan kepala sekolah tadi minimal 80% sudah tercapai. Berikutnya kondisi sekolah yang diharapkan. Nah, tadi saya ngomong mau dibawa kemana sekolah ini. Jadi harus punya impian Bapak Ibu. Mudah-mudahan teman-teman yang dari SMA dan SMK lulus 100%. Ya. 100. Kita lanjutkan. Yang keempat, program atau indikator kinerja dan kegiatan. Jadi indikator untuk mencapai keberhasilan 4 tahun itu apa saja? Ini dijabarkan oleh tim penyusun RKS. Kemudian yang E, rencana anggaran sekolah. Kalau indikatornya sudah dijabarkan, kegiatan-kegiatannya sudah ditentukan, alokasi anggarannya juga sudah ditentukan, maka muncullah RKT dan RKAS. RKT ini rencana kerja tahunan, diambilkan dari rencana kerja anggaran sekolah. Berikutnya penyetujuan dari RAPBS atau RKS tadi. Penyetujuan yang pertama oleh rapat Dewan Pendidik. Oleh karena itu semua warga yang ada di sekolah mengetahui, meskipun Pak Bon atau penjaga sekolah atau tukang kebersihan sekolah itu juga perlu diajak musyawarah untuk menyusun RKS. Sebab masalah kecil, katakanlah lisol saja, kalau 1 tahun dianggar 12 botol, kemudian karena anggarannya menurun, muridnya menurun, dikurangi, dipotong separuh menjadi 6 botol. Jadi nanti sekolahnya kalau ada orang yang masuk karena Pak kok pusing nih Pak, anggaran kula dipotong. Oleh karena itu juga perlu dilibatkan meskipun tukang sapu. Sapu nyetek gak ani ngomong. Oleh karena itu semua unsur yang ada di sekolah dilibatkan. Kemudian yang kedua, pengesahan oleh pihak berwenang. Siapa saja? Kalau pihak berwenang yang ada di sekolah, bendahara, kepala sekolah, komite. Jangan lupa, karena Bapak dan Ibu berada di lingkungan PPLP Dasmen, juga mengetahui Ketua PPLP Dasmen PJP Kabupaten Sidoarjo. Setelah disahkan, kemudian disosialisasikan kepada pemangku kepentingan. Bisa kepada orang tua murid. Kenapa? Karena sumber salah satu di antaranya juga berasal dari orang tua murid. Kita lanjut. Sistematikanya RKS. Yang pertama, halaman judul. RKS SMP PGRI 16 Sidoarjo tahun pelajaran bla 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 bla. Kemudian berikutnya identitas sekolah. Nama sekolahnya apa, alamatnya mana,
nomor telepon dan sebagainya. Kemudian halaman pengesahan, seperti yang tadi dikatakan, di sini bendahara, di samping kirinya kepala sekolah, di bawahnya bisa komite, kemudian ketua BPLP. Kemudian dilanjutkan kata pengantar. Kata pengantar, belum lanjut mas. Kata pengantar, ya. Kemudian daftar isi, kata pengantar sudah tidak usah dihului, sudah pinter. Daftar isi sudah bisa dilihat nanti isinya apa saja. Bab 1, pendahuluan, ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, manfaat, sasaran, sistematika, alur penyusunan RKS. Isinya pada pendahuluan. Kita lanjutkan. Bab 2, identifikasi kondisi sekolah. Nah, kembali ke IDS. Dengan 8 standar, data personal, struktur organisasi, daftar siswa, struktur komite, dilampiri ini. Ya. Kemudian bab 3, program kerja jangka menengah. Visi misi sekolah, tujuannya apa, dan motonya bagaimana. Identifikasi kondisi sekolah masa depan, perumusan program jangka menengah, indikator kinerja, jadwal kegiatan, bisa dalam bentuk metrik. Bab yang keempat, rencana penganggaran sekolah. Sumber pendapatan sekolah berasal dari mana saja? Ada dari BOS, ada dari iuran orang tua murid, ada partisipasi alumni, barangkali ada. Kemudian ada sumbangan dari pihak ketiga, mungkin ada. Mungkin karena ada punya lahan belum dibangun, disewa no parkiran. Seperti Pak Mar kan punya parkir sepanjang jalan masuk itu. Merencanakan pengeluaran. Jadi setelah pemasukan berapa, perencanaan berapa, kemudian RKS, rencana kegiatan anggaran sekolah, atau lebih dikenal dengan istilah RAPBS. Yang kelima, penutup, kesimpulan dan saran. Kemudian lampiran SK kepala sekolah. Kalau sudah diakreditasi, dilampirkan akreditasi. Kalau sudah pernah dikinerja, ya dilampirkan kinerja kepala sekolahnya. NPS, nomor pokok sekolah, dan lain-lain yang dianggap penting oleh sekolah. Ini sistematika penyusunannya. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Dasar hukum nanti bisa dibaca di rumah. Apakah rencana anggaran sekolah? 1. Pernyataan rencana kerja program dan kegiatan sekolah dan estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh sekolah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, angan-angannya apa untuk mencapai sekolah, mimpinya apa. Ya. Saya yakin semua bapak dan ibu kepala sekolah itu punya mimpi. Nah, untuk mewujudkan mimpi itu harus didukung dengan RAPBS atau RKS. Yang kedua, dinyatakan dalam ukuran finansial tertentu. Artinya finansial ditentukan contoh, misalnya mengikuti pelatihan. Karena kelemahan di EDS, banyak guru kami sudah banyak S1, tapi sebagian besar guru kami belum mampu memahami tugas pokoknya. Untuk mengatasi ini tadi harus diikutkan melalui pelatihan-pelatihan. Nah, kalau diikutkan melalui pelatihan, berapa guru tadi yang kurang mampu? Katakanlah ada 10 guru. Berapa kali angkatan? Setiap kali angkatan berapa biayanya? Berapa transportnya? Berapa membeli materi pelatihan itu? Ini dianggarkan oleh bendahara dengan semua tim penyusun RKS. Kemudian yang ketiga, untuk periode waktu tertentu. Artinya, kalau kepala sekolah 4 tahunan, jadi diprioritaskan atau diprogramkan kalau hanya
contoh tadi, apa perlu 4 tahun? Nggak perlu. Mungkin hanya 1 tahun bisa transaksi. Kecuali gurunya dari sekian 50 guru yang tidak mampu lebih dari 30, ya nggak bisa direncanakan dalam waktu 1 tahun. Harus direncanakan lebih dari waktu 3 tahun. Kalau tidak peningkatan mutu guru dok, ya nih, gak sekolahnya juga nggak akan jalan.